Impact Kids. Anak-anak, selamat pagi. Senang sekali kita berjumpa kembali di Impact Kids. Hari ini kita akan belajar dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 tentang mujizat Tuhan Yesus yang pertama. Anak-anak, ada yang tahu mujizat Tuhan Yesus yang pertama? Iya, betul. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, anak-anak, sebelumnya kita mau baca firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5. Yuk, mari kita baca sama-sama. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Anak-anak tentu pernah menghadiri pesta ulang tahun, pesta pernikahan, pesta tahun baru, dan masih banyak pesta-pesta lainnya. Kalau di pesta pastinya ramai, banyak orang, dan tentunya ada banyak makanan dan minuman. Anak-anak, pada suatu hari Tuhan Yesus diundang ke pesta perkawinan di Kana di daerah Galilea. Tuhan Yesus hadir bersama murid-muridnya dan ibu Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pesta, mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus yang hadir juga pada saat itu berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu Tuhan Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, lakukan saja apa yang dikatakannya kepadamu. Lalu Tuhan Yesus memerintah pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan dengan air sampai penuh. Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu mencedok air yang ada di tempayan itu dan memberikannya kepada kepala pesta. Pelayan itu menuruti perintah Tuhan Yesus. Ia mencedok air dari dalam tempayan itu dan memberikan kepada kepala pesta. Apa yang terjadi, anak-anak? Ya, betul, ajaib. Air dalam tempayan itu berubah menjadi anggur. Kepala pesta merasakan rasa anggur yang enak sekali. Ia berkata kepada mempelai laki-laki, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Anak-anak, di setiap mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, pasti ada yang pelajaran yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Tuhan Yesus ingin hidup kita menjadi teladan dan berkat buat orang di sekitar kita. Nah, anak-anak, pelajaran yang bisa kita ambil hari ini adalah pertama, Tuhan Yesus selalu hadir dalam suka dan duka. Anak-anak, dalam kemeriahan pesta di Kana, Tuhan Yesus hadir. Ketika dalam kesulitan, kehabisan anggur, Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka. Tuhan Yesus menolong mereka. Nah, anak-anak, ingat ya, dalam keadaan suka maupun duka, Tuhan Yesus selalu ada. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, Tuhan Yesus mau kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Ibu Tuhan Yesus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan segala sesuatu. Ia juga mengeluarkan kepercayaannya kepada para pelayan. Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, tidak ragu-ragu. Yang ketiga, Tuhan Yesus mau kita taat kepada Tuhan Yesus. Para pelayan percaya kepada Tuhan Yesus sehingga mereka mau taat
melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Anak-anak, mengisi tempayan itu kalau zaman dahulu bukan perkara mudah. Kalau zaman sekarang, kalau kita mau mengisi bak air atau mau mengisi ember, itu tinggal buka keran. Kalau zaman dahulu ya anak-anak, orang harus menimba air di sumur atau mengambil air di sungai. Nah, mungkin juga ya anak-anak pada waktu itu sumurnya jauh dari tempat pesta. Nah, satu tempayan isinya 100 liter. Mereka harus mengisi 6 tempayan. Pekerjaan yang melelahkan, tetapi mereka tetap taat. Kemudian pada waktu disuruh memberikan sedikit air yang diambil dari tempayan kepada kepala pesta, mereka tidak ragu-ragu. Mereka tidak berpikir, waduh, kalau airnya masih air biasa gimana? Bisa dimarahi kepala pesta. Tapi mereka tidak ragu-ragu. Mereka tetap melakukan perintah Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus selalu ada saat kita bersuka cita dan saat kita dalam kesulitan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya dengan segenap hati kepada Tuhan Yesus dan tidak ragu-ragu. Dan kita juga harus taat kepada perintah Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, bagaimana kita tahu perintah Tuhan Yesus? Kita bisa berdoa, kita bisa membaca Alkitab, sehingga kita tahu apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, anak-anak, mari kita ulang ayat kita hari ini dari Amsal 3 ayat 5. Yuk, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus selalu ada dalam suka maupun duka. Tuhan Yesus, Tuhan juga yang akan menolong kami supaya kami tetap taat kepada perintah Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sekian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.